Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Apa kabar? Semoga semuanya sehat. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik. Bapak hari ini akan melanjutkan materi Bapak, yaitu sekarang mengenai bab 4, kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi, semester 2, dengan subbabnya adalah masa Orde Baru. Baik, kita mulai. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian masa Orde Baru dengan benar, menganalisis hubungan tritura dengan dimulainya masa Orde Baru dengan kritis, menganalisis perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru secara kritis, menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru secara cermat, menganalisis kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru secara kritis. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun, terhitung dari tahun 1966 sampai 1998. Penamaan ini dipergunakan sebagai perbandingan dengan Orde Lama, sehingga pemerintahan ini dianggap sebagai pembaharunya. Rezim Orba atau Orde Baru berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia mengubah struktur ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Di sisi lain, pemerintahan ini juga diwarnai dengan banyak sekali coretan negatif di bidang politik, HAM, militer, dan sosial. Selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto, pengaruh dari perubahan-perubahan yang ada bahkan masih terasa sampai hari ini. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Pertama, pemerintahan Presiden Soekarno atau Orde Lama pada titik akhirnya diwarnai dengan berbagai macam kekacauan. Selepas peristiwa monumental gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal Angkatan Darat, dilanjutkan dengan pembantaian besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat terhadap anggota underbow atau sayap-sayap Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gelombang demonstrasi juga mulai menghampiri pemerintahan Presiden Soekarno pada akhir tahun 1965. Ketika beliau menolak membubarkan PKI, ditambah dengan ketidakpuasan akibat rontoknya perekonomian, sementara inflasi tercatat mencapai 650%. Kondisi Jakarta yang kian tidak terkendali terasa tidak aman bagi Presiden, sehingga beberapa perwira tinggi Angkatan Darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditujukan kepada Menpangat Jenderal Soeharto. Isinya adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Surat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, kemudian membentuk kabinet baru dan menjalankan pemerintahan. Ya, ini adalah bentuk Super Semar tersebut untuk aslinya. Pada bulan Juni 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 9/MPRS/1966 untuk mengukuhkan kedudukan Super Semar. Adanya penolakan pidato Nawak Sara. Pada Juni 1965, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya
sebagai presiden dalam sidang umum MPRS yang dikenal dengan pidato Nawaksara. Pidato tersebut ditolak MPRS karena tidak menyinggung masalah G30S PKI tahun 1965. Pada 10 Januari 1967, Presiden Soekarno kembali menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan anggota MPRS dan DPR GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI nomor 1/1967 dan diberi nama pelengkap Nawaksara. MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban tersebut. Atas kejadian-kejadian tersebut, maka terjadilah pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967. Yang isinya adalah MPRS menarik mandat Presiden Soekarno atas segala kekuasaannya. Dan kemudian MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Setelah setahun menjabat sebagai presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan TAP MPRS tahun 1968. Presiden Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. Ini adalah foto Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Pertama, kuatnya pengaruh militer atau dwi fungsi ABRI. Pengaruh ABRI dalam kancah politik nasional memang sudah kuat sejak Orde Lama. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam Kabinet Dwi Kora yang diisi banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada masa Orde Baru, perubahan yang terjadi adalah fungsi ABRI di tingkat sipil lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya sebagai mesin politik utama pemerintah Orde Baru diisi oleh banyak anggota militer. ABRI juga memiliki berbagai kegiatan sipil seperti ABRI masuk desa serta menduduki jabatan sipil dan militer pada saat bersamaan. Banyak di antara anggota ABRI yang juga menjadi komisaris perusahaan-perusahaan besar Indonesia, sehingga dianggap sebagai tanda menguatnya KKN dalam pemerintahan Orde Baru. 2. Terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Sementara pada pemilu tahun 1977 hanya diikuti 2 parpol, yaitu PDI dan P3, serta 1 golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Dikarenakan anggapan pemerintah bahwa kekacauan Orde Lama disebabkan oleh suburnya ideologi yang merongrong Pancasila itu sendiri. Pembagian 3 kekuatan ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik, meskipun pada prakteknya menggembosi pilihan politik yang justru menguatkan Golkar. 3. Pembangunan yang masif. Pemerintah Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas tertinggi. Hal ini merupakan respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Pemerintah membuka keran modal asing dan dalam negeri untuk masuk dan membuka usaha di Indonesia. Diharapkan dengan mengalirnya modal ini, pembangunan dapat berlangsung dengan lancar dan perekonomian kembali normal. Pembangunan nasional dicanangkan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, yang setiap periodenya memiliki fokus dan tujuan tersendiri. Sampai dengan pertengahan dekade 90-an, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. 4. Pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan yang sentralistik ini pada dasarnya telah berjalan sejak kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan masih belum rekatnya sistem kenegaraan sampai ke daerah-daerah. Pada masa Orde Baru, kebijakan ini masih ada dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta penerapan kebijakan politik. Pemerintahan yang sentralistik ini menguatkan cengkeraman pusat terhadap daerah.
karena ketergantungan yang tinggi atas keputusan pemerintah pusat. Meski begitu, hal ini dikurangi sedikit demi sedikit, walaupun tidak banyak terlihat. Perkembangan politik. Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Secara umum, kestabilan politik berhasil dicapai, meskipun dengan mengorbankan banyak suara-suara sumbang yang kerap muncul dalam proses demokrasi. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu, namun 6 kali pula memenangkan golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal demikian menyebabkan kancah politik nasional ditempati oleh kroni-kroni presiden yang bertujuan untuk terus mempertahankan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan pemerintah sangat besar dan tidak ada kekuatan di luar pemerintah yang dapat mengimbanginya, sebagaimana seharusnya ada dalam sistem demokrasi. Dalam kancah politik internasional, Indonesia merapat ke blok barat dalam kontestasi Perang Dingin. Modal-modal asing dari Amerika Serikat misalnya mengalir deras, sedangkan hubungan dengan blok timur berkurang drastis. Hal ini diduga dikarenakan dilarangnya ideologi Marxisme, Leninisme, atau komunisme berkembang dan dianggap merupakan gangguan terhadap ideologi Pancasila itu sendiri. Penataan stabilitas politik. Upaya pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik yaitu dengan adanya normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia dan memprakarsai pembentukan ASEAN, serta masuk kembali menjadi anggota PBB. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI merupakan konsep yang membentuk hubungan harmonis antara militer dan sipil. Peran anggota ABRI dalam bidang militer harus seimbang dengan perannya sebagai warga negara dalam bidang sosial dan politik. Pada masa Orde Baru, banyak anggota militer yang menjadi pejabat sipil, seperti menjadi kepala daerah atau anggota DPR MPR. Keadaan ini sebagai dampak pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Penyederhanaan partai politik dan pemilu. Pemilu pada masa Orde Baru diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997. Menjelang pemilu tahun 1977, pemerintah mengambil kebijakan fusi partai untuk menyederhanakan partai politik dengan penggabungan partai-partai yang memiliki kesamaan ideologi. Selama masa Orde Baru, pemilu diikuti oleh 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya. Pada pelaksanaan pemilu hingga 1997, Golkar selalu meraih suara terbanyak. Pelaksanaan program P4 dan BP7. Program P4 disahkan oleh MPR dan dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 atau BP7. BP7 bertugas mengkoordinasi pelaksanaan penataran P4. Penataran P4 wajib diikuti masyarakat dan bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Perkembangan ekonomi. Ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dapat bangkit dalam waktu singkat, disokong oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui konsorsium IGGI. Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian, bahkan sebelum tahun 1970. Pemerintah melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penghematan, dan batasan kredit, serta penundaan pembayaran utang luar negeri. Kebijakan ini merupakan rehabilitasi dan stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan melalui realita.
Pembangunan ekonomi nasional melalui Repelita didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Program Repelita ini dinilai sukses memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Berikut adalah beberapa Repelita yang terjadi. Repelita 1 pada tahun 1969 sampai 1974 menekankan pada pertanian dan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Repelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979 menekankan pada pemerataan pembangunan di luar Jawa, Bali, dan Madura, salah satunya melalui transmigrasi. Repelita 3 pada tahun 1979 sampai 1984 menekankan pada industri padat karya dalam rangka meningkatkan ekspor. Repelita 4 pada tahun 1984 sampai 1989 menekankan pada penciptaan lapangan kerja baru terutama dalam bidang industri. Repelita 5 tahun 1989 sampai 1994 menekankan pada pembangunan sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Kerjasama dengan luar negeri. Pada periode awal Orde Baru, hampir semua aturan dan kebijakan ekonomi dirancang lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Bank Dunia, IGGI, dan konsultan asing. Kondisi ini menyebabkan modal asing mengalir deras ke Indonesia, dan banyak perusahaan asing berdiri di Indonesia. Pintu masuk kehadiran kekuatan ekonomi asing adalah karena adanya persetujuan utang pemerintah Indonesia terus-menerus. Pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti kedua pedoman adalah mencapai kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan pada masa Orde Baru diwarnai dengan investasi asing di Indonesia yang dipermudah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Prestasi Orde Baru yang fenomenal adalah terciptanya swasembada beras pada periode tahun 1980-an. Usaha mencapai swasembada beras berlangsung selama Pelita 1 dan Pelita 2. Kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan pada masa Orde Baru. Sosial budaya. Tercipta stabilitas politik dan rasa aman bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan menurun, angka kematian bayi menurun, dan partisipasi pendidikan dasar meningkat. Pendidikan. Melaksanakan Inpres atau Instruksi Presiden Pendidikan Dasar. Adanya program bebas 3 buta atau B3B sejak 2 Mei 1984 dan program Gerakan Orang Tua Asuh atau GNOTA. Adanya gerakan wajib belajar atau wajar 9 tahun. Dalam bidang budaya, pengembangan budaya dan seni diarahkan pada usaha yang memperkuat keberbedaan sosial, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Pemerintah meningkatkan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Muncul istilah Angkatan 66 dalam dunia kesastraan Indonesia. Sastrawan periode ini memiliki cita-cita memurnikan kembali Pancasila. Peristiwa-peristiwa penting. 1. Sidang Umum 4 MPRS 17 Juni 1966. Sidang Umum keempat MPRS yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1966 dapat dikatakan sebagai titik balik dimulainya Orde Baru setelah Super Semar. Pada sidang ini diperoleh 4 ketetapan penting yang disahkan sebagai TAP MPRS. Setelah sidang ini, Soeharto memegang kuasaan penuh pemerintahan meskipun Presiden Soekarno masih menjabat. Ketetapan penting yang lain adalah pengukuhan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, pembubaran PKI, organisasi masyarakat, dan pelarangan Marxisme-Leninisme atau komunisme. Pembaruan landasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Pembentukan Kabinet Ampera.
Kedua, aneksasi Timor Timur tahun 1975. Pada tahun 1975, Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timor Timur yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Portugis. Sebagian kekuatan politik di sana memiliki opsi untuk bergabung dengan Indonesia dan meminta dukungan Indonesia. Adapun operasi Seroja ini secara luas dinyatakan sebagai bentuk invasi, meskipun beberapa pihak bersepakat bergabung dengan Indonesia. Timor Timur bergabung menjadi provinsi ke-27 pada tahun 1976. Sampai dengan tahun 1999, terjadi banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI terhadap masyarakat lokal. Pemilihan umum 1971. Pemilu tahun 1971 adalah pemilu pertama yang dilakukan sejak tahun 1955. Adapun pemilu ini diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya, bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden dan wakil di DPR. Adanya peristiwa ini merupakan sinyal penting kembalinya proses demokrasi yang telah lama hilang. Peristiwa Malari 1974. Peristiwa Malari merupakan demonstrasi anti modal asing yang muncul di Jakarta. Hal ini adalah gelombang protes besar pertama yang muncul setelah Orde Baru berjalan. Derasnya aliran modal asing dianggap oleh sebagian pihak tidak menguntungkan Indonesia pada jangka panjang. Kedatangan Perdana Menteri Jepang, Hakuei Tanaka pada tanggal 14 Januari 1974 menjadi titik demonstrasi besar yang terjadi. Hal ini juga menjadi titik balik di mana Presiden Soeharto menjadi keras dalam pendidikan demokrasi dan gerakan menyimpang. Runtuhnya Orde Baru. Peruntuhan Orde Baru diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997 yang membuat nilai tukar rupiah jatuh. Bantuan dari IMF sebesar 43 miliar US dollar dan pembaruan kebijakan tidak membawa dampak positif, sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun, sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi terutama di Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting antara lain: penghapusan duit fungsi ABRI, penurunan dan pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, penegakan supremasi hukum, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Itu beberapa tuntutan tadi. Alhamdulillah Bapak telah selesai menyampaikan materi pada kali ini, yaitu mengenai tema Orde Baru. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.